Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sampai di Bojasari Wonosobo untuk mengikuti kegiatan peninjauan ataupun capacity building di pabrik Karika Insirup yang ada di Bojasari Wonosobo bersama rombongan dari Melati Sleman. Melati bener nggih? Banyuraden. Gamping, sorry. Gamping. Bisa terima kenangan. Tapi cuma satu bagian. Tapi sambil itu jangan iya nggak apa-apa. Siap Bu. Oh iya. Ini kita disambut dengan mie ongklok nih Bu. Iya. Mie ongklok salah satu kuliner khas dari Wonosobo, Sobowono. Itu sampai kemul namanya iya. Mie-nya dengan mie kuning dan ada sayur, tahu, aneka. Dan kuahnya ini sangat kental ya, kayak kemudian rasanya cenderung manis asin. Mie ongklok, sate dan tempe kemul. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu, banyak ibu-ibunya nggih dan bapak semuanya. Ini ada dari DPRD perwakilan nggih, Pak Harjito, Pak Lurah Banyuraden gitu. Kalau di Banyumas ada Batu Raden, ini Banyu, lebih lunak daripada batu ya Pak. Gitu, terus juga Bu Lurah dan juga dari Dinas P3 AP2KB. Di Wonosobo juga ada nama dinas yang susah juga. Saya nggak tahu ini pemerintah itu gimana bikin nama kok harus disingkat-singkat gitu. Di Wonosobo ada dinas DPM PTSP. Voilà. Itu kalau nggak ngapalin 50 kali nggak hafal. Gitu. Dinas Penanaman itu juga nama singkatan Bapak Ibu semuanya. Gemilang itu singkatannya ada, yaitu seger, manis, lezat, dan ngangeni. Gitu. Jadi Gemilang itu ada singkatannya, walaupun disingkat gak susah-susah gitu. Jadi selamat datang kami ucapkan, terutama ini banyaknya ibu-ibu ibu-ibu dari Desa Prima Banyuraden. Bapaknya juga ada ini, yang dari peserta. Khusus ibu-ibu di tempat kami. Mohon maaf kalau tempatnya agak berdengeng, ini gedung olahraga desa. Karena kami fokusnya produksi, jadi nggak punya tempat pertemuan, jadi kami pinjem gitu. Kan
fokus kita kan tiap harinya kan buat jualan dapat duit ya. Alhamdulillah kami bersyukur banget ada Pak Hadi dan kawan-kawan bisa main ke tempat kami, bisa belajar bareng. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ini kebetulan di sini mungkin saya di depan gitu, tapi di lain kesempatan saya senang banget silaturahmi ke Sleman untuk belajar dengan ibu-ibu semuanya gitu karena kita memang kadang-kadang kita harus belajar juga dari banyak orang gitu. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, nama saya Alfa Gemilang. Jadi sebenarnya Karika Gemilang itu nama ownernya, tapi nggak penting. Maksudnya nggak penting apa? Yaitu konsumen kita membeli produk kita itu bukan karena ownernya terkenal. Kecuali kalau saya Raffi Ahmad, kalau saya Baim Wong, saya bikin bolu kukus Baim Wong itu payu. Tapi nih bikin Karika Gemilang terus, kenapa Gemilang? Karena nama yang punya gitu nggak terkenal, nggak payu. Makanya saya bikin cerita. Tadi saya sampaikan Gemilangnya itu seger manis lezat ini. Jadi orang akhirnya ketika saya keluar itu, Mas Alfa nama lengkapnya siapa? Mereka nggak percaya kalau nama lengkap saya Alfa Gemilang. Karena tahunya itu Gemilang itu nama produk dulu. Jadi terkenal produknya daripada itunya, orangnya gitu. Jadi sampai saya tunjukkan KTP, ini Mas saya KTP-nya Alfa Gemilang gitu. Oh beneran toh Mas, akhirnya itu nama beken gitu. Kayak orang-orang kan biasanya Udin, tukang jahit gitu si Agus, Pak Kolas gitu, Mas Alfa Karika Gemilang gitu. Cuman ya memang itu saya asli Wonosobo Bapak Ibu. Saat ini usia ini sudah tahun ke-10. Jadi kami mulai usaha ini dari 2013. Saat ini saya masih menjabat sebagai owner dan juga CEO. Jadi masih chief everything, everywhere, everytime. Ngangkutin kursi, tadi ikut ngangkutin kursi. Terus gitu tadi masih ikut nyales juga kadang-kadang, konten juga kadang-kadang yang masalahnya dan sebagainya. Jadi kita sama gitu. Jadi sama-sama masih, kalau UMKM itu skalanya kalau masih di bawah 50 miliar berarti masih UMKM. Kalau sudah di atas 50 miliar sudah usaha besar, sudah enggak kecil, menengah atau mikro gitu. Jadi kami masih di usaha kecil. Dulu sempat masuk menengah, tapi ternyata sekarang kalau usaha menengah itu omsetnya harus di atas 20 miliar gitu ya Bu. Akhirnya saya setahun belum sampai 20 M, akhirnya jadi usaha kecil lagi gitu. Jadi masih itu. Karyawan saat ini di Karika Gemilang ada sekitar 25 orang, 25 sampai 30 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya kami persilahkan untuk bisa melihat proses produksi. Tapi di kesempatan ini mungkin saya akan banyak lebih besarnya tadi Pak Lurah sajak ke marketing gitu ya Pak. Karena kalau proses produksi Bapak Ibu di rumah juga nggak ada Karika dan nggak bisa bikin Karika gitu. Jadi mungkin nanti sekilas aja. Tapi yang penting adalah ketika kita ngomong bisnis, semua orang punya masalah yang sama, yaitu totalan lebih susah daripada produksi, kata Pak Lurah, betul nggak? Tapi ada yang lebih susah dari jualan, nagih utang. Udah jualannya diutangi tonggone, diutangi sedekure, kon gawa wah itu tadinya bengkreh. Karena apa? Kita sudah modal, kemudian dibawa orang, ternyata barangnya sudah habis, duitnya belum ada. Ada yang mengalami hal itu? Coba ini coba yang belum jualan kacau, yang belum jualan, yang belum punya usaha. Alhamdulillah udah usaha semua Yang sudah punya karyawan lebih dari 5? Berapa Bu karyawannya? 10, alhamdulillah. Bikin apa Bu? Bunga kering. Oh ini keras berarti ya Bu? Masih di Banyuwangi tapi? Oh ya, Banyuwangi semua bunga kering. Istri saya juga bikin keras Bu. Bisa cek kita di Sidoarjo mau tak coba karena kenapa di Dieng itu ada keterbatasan lahan. Jadi Dieng itu ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kejajar, Kecamatan Dieng, dan juga Kecamatan Batur yang ada buah karinganya. Itu di situ banyaknya orang masih tanam kita. Jadi kalau di Dieng tanaman yang pertama itu adalah kentang, namanya sering terkenal kentang dari Dieng itu kan. Nah, gitu. Ini awal mula saya tadinya industri rumah tangga, industri rumahan, dinamakan industri rumah tangga atau rumah produksi karena produksinya di rumah, gitu.
bikin tempat terpisah, makanya saya langsung dinamakan tempat itu adalah pabrik. Kenapa? Karena harapannya walaupun masih kecil, tapi bisa menjadi sebuah sugesti bahwa kita tidak sekedar cuma usaha yang kecil-kecilan gitu. Kita memposisikan diri walaupun tempatnya masih seperti itu, kapasitas juga belum banyak, kita juga melakukan pabrik. Ini di depan rumah dan mungkin juga ibu-ibu semuanya juga mungkin ada yang masih mengalami di mana kita produksi dengan resource atau sumber daya yang ada di rumah. Itu dan saya juga mengalami hal itu. Kita mulai di Desember 2013. Di saat saya memulai usaha ini, Karika itu ada 130 merek di Wonosobo. Nah, tahun ini ada 400 merek lebih. Yang merek jadi Gemilang itu bukan cuma merek satu-satunya Karika di Wonosobo. Ada Karika Gemilang, ada Karika, kalau yang pertama namanya Karika Pudamas, gitu. Ada juga macam-macam lah Karika pakai nama-nama diet dan sebagainya. Itu ratusan merek kayak mungkin kalau bakpia di Jogja, ada bakpia Tugu, ada sekarang yang hits bakpia Juara, ya, bakpia Juara. Di produk yang enak. Karena kalau kita mau jualan makanan, produk enak itu kewajiban. Kalau ibu-ibu semuanya punya usaha makanan tapi ada konsumen yang komplain produknya nggak enak, itu menjadi tantangan yang sangat keras. Dan kalau ibu-ibu punya produk yang enak, jangan menjadi kebanggaan. Karena itu adalah standar paling bawah, gitu. Standar paling bawah kalau kita mau jualan makanan. Gitu. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa bikin orang Karika yang paling enak yang mana. Contoh yang simpel. Itu tidak cuma tentang kita mencari duit, tapi bagaimana caranya kita adalah mencari sebuah value. Value bahasa Jawanya apa Bu? Nilai. Kalau yang simpel itu adalah manfaat. Karena apa? Konsumen itu nyari produk kita bukan nyari sekedar cuma nyari pengen Karika gitu. Mas, ada contoh Karika Mas, ambilkan contoh. Saya punya Karika sekarang. Jadi dulu ketika saya bikin ini itu adalah tadinya teman-teman produsen yang lain itu bikinnya ukurannya 2 kali lipat gede tahun 2013. Tapi kenapa kok saya bikin ini? Alasan secara marketing adalah Bu, kalau beli yang kemasan separuhnya ibu duit 10.000 tadinya cuma dapat 2, ini dapat 4 karena ukurannya kecil. Terus yang paling utama adalah ibu kalau makan ini nggak bener. Kalau makan gede, kita bertamu misalnya ibu silakan saja Bu Musilah mau pulang ke Jogja bawa oleh Karika disuguhkan ke tamunya. Terus tamunya makan Karikanya enak, tapi Karikanya gede banget, nggak dihabisin, nggak kepena, dihabisin kok blenger gitu kan. Nah ini sebagai solusi, gitu. Nah itulah salah satu value yang bisa kita angkat. Tapi tidak sekedar itu, nanti ketika kita value itu ketemu, pasti banyak orang yang akan meniru. Saya yakin semua orang sekarang bikin Karika kemasannya kecil. Mesin press saya yang dulu pakainya mesin press podcast itu yang kayak gitu. Itu kalau buat cap gede itu rusak. Akhirnya saya cari di pasar cap yang kecil yang bisa nggak rusak tanpa beli mesin lagi. Ketemulah ternyata kalau cap kecil mesin pressnya lebih kuat. Akhirnya itu yang kita lakukan setelah ada musibah pasti di situ ada solusi. Gitu yaitu kalau kita mau belajar ternyata akhirnya strategi marketing Bu kalau ini itu lebih murah dan lebih sebagainya itu adalah strategi itu padahal masalahnya ada gitu. Dan karena saya tidak jual kemudian barang itu habis di toko tapi ketika saya minta uangnya nggak ada. Alasannya macam-macam Pak, saya itu bayar karyawan nggak bisa karena libur, saya itu mau anaknya sekolah buat bayar sekolah dan sebagainya. Terjadi seperti itu akhirnya jadi masalah benar kan? Banyak orang usaha akan corona college. Kenapa? Dulu ini gue uang ditagih malah belum. Bu, itu tuh hak saya kali-kali sudah habis. Kalau itu kan jadi masalah. Akhirnya ketika kita tidak menyelesaikan dengan baik itu jadi masalah. Tapi apa yang kami lakukan? Kami lakukan coba keterangan yaitu satu toko kami di Wonosobo sekarang ada 120 toko. Walaupun tidak punya toko sendiri, adanya tokonya factory outlet. Dan itu akhirnya kita karena sering ada pengen harga tetangga harga itu kita bikin harganya di situ diskon gitu walaupun memang biasanya dikomplain sama toko juga. Nah yang kami lakukan itu apa? Toko-toko itu tadinya kan kalau sekali ngirim kan nilai Karikanya 1 juta rupiah misalnya tapi duitnya nggak ada akhirnya jadi kredit macet. Nah yang sama adalah ibu produknya habis di situ karena ibu nggak bisa bayar 1 juta
saya kirimin aja 240.000 tapi cash, seperempat kiriman dari biasanya. Dan akhirnya seperti itu, oh iya mas, tidak apa-apa, saya juga butuh karika karena saya nggak punya karika dan saya ujungnya cuma dikit. Nah, setelah saya melakukan hal itu, ternyata yang terjadi adalah toko itu semakin dekat dengan kita dan kami lebih senang, yaitu apa, perputaran dunia yang tadinya orang toko itu utang, sekarang kami 95% cash. Jadi produksi hari ini jadi jual besok, lebih cepat, lebih gampang. Nah itu yang saya lihat sebagai di dalam sebuah usaha itu masalah pasti terjadi. Aku berusaha karyawan kok bandel misalnya, aku berusaha bahan bakunya kurang, tapi itulah seorang pengusaha itu harus bisa mencari kesempatan di saat kesempitan, di saat sebuah masalah itu pasti ada gitu, sebuah solusi. Zaman corona dulu harganya turun tapi jualan masker jadi duit, gitu kan? Karena pasti sepertinya itu ketika kita bisa menjawab sebuah nilai manfaat yang diterima sama konsumen, insya Allah produk kita akan lebih mudah diterima dibandingkan yang lain. Nah, jadi nggak sekedar cuma aku bisa bikin bakso karena enak, terus nggak pernah tahu enaknya itu nasi berapa sih dan sebagainya. Padahal konsumen lain butuhnya nggak cuma enak tapi juga pengen yang gurih, pengen yang dagingnya banyak, pengen yang tempatnya nyaman dan sebagainya. Gitu. Nah itu ini juga seirama karena saya Muslim. Di Muslim ada sebuah hadis dari riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di Islam sudah dijelaskan gimana caranya agar kita menjadi orang yang baik. Ya kita bikinlah manfaat pada orang lain. Ibu-ibu semuanya punya kesempatan di sini sebagai usaha. Jadikan usaha itu sebagai jalan agar produk ini benar-benar bisa manfaat buat orang lain. Jangan sampai produk ini aja kita buat makan risih. Misalnya kita bikin keripik, tapi kita tahu minyak gorengnya pakai minyak goreng selatah yang beli minyak orang. Kita buat makan aja kadang nggak tega, apalagi konsumen mau beli. Gitu. Jadi kita bikinlah produk yang sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Gitu. Jadi agar apa? Kita produknya itu nggak usah diiklanin, nggak usah dipromosiin, tapi dia pun produk yang bagus sehingga dia bisa iklanin sendiri. Gitu. Jadi seperti itu, melakukan produksi dengan sebaik-baiknya, apapun lah yang dikraf, berarti banyak banget kan? Karena aturan itu kan capek ya, bikin SOP, perusahaan gede, aturan, buat karyawan, pakaian dan sebagainya. Nah, kami bikin sebuah Pancasilanya, yaitu adalah norma-norma. Apa yang harus kita sepakati di depan kita, yaitu ada 3. Pertama adalah produktif. Jadi ketika produktif, orang bagian produktif tidak usah ada aturan tidak boleh memegang HP, tapi ketika orang memegang HP di saat kita otomatis kan dia nggak produktif. Saya tegur aja, Mas, ingat kita punya aturan produktif. Jadi walaupun tidak harus HP, kamu kalau memegang HP terus kayak ini, kerjaanmu akan repot gitu kan. Gitu. Terus yang kedua adalah menjaga waktu. Kami satu di antara 40 saudara karika yang termasuk bermain positioningnya itu di kualitas. Kita kalau yang lain mungkin masih PRT, kami sudah berpom. Gitu. Terus juga kami sudah standar HACCP. HACCP itu adalah keamanan tangan yang untuk standar internasional. Gitu. Bepom itu kemarin kami bikin lumayan 2 tahun lebih untuk ngurus Bepom. Gitu. Jadi itu membuat akhirnya kita punya mutu yang di atas standar, di atas teman-teman yang lain. Terus yang ketiga adalah kita juga selalu berkembang. Jadi harapannya kita target setiap tahun kita evaluasi, targetnya besok harus bisa lebih baik, lebih baik dan sebagainya. Yang main medsos harus followernya harus baik, harus FYP, harus yang nonton misalnya TikTok yang nonton harus banyak dan sebagainya. Buka Instagram, terus ketik Carica, jangan ketik Carika Gembala. Yang paling atas apa? Kita belum kenal dan ibu belum mencari kami ya. Ketik Carica. Ketik Carica. Nah, karena kita melakukan optimalisasi, dan itu juga bisa dilakukan semuanya. Yaitu salah satunya adalah kita story tidak boleh bolong. Tadi pagi bolong Mas Kevin. Nanti sore dibikin story, jadi biar besok pagi nggak bolong, ya. Oke. Jadi story itu kita nggak bolong, biar apa? Prinsipnya ini tuh kayak orang mau nyalon. Semakin banyak baliho di jalan, semakin penting kita, orang makin banyak yang kenal.
Ya jangan sebanyak mungkin jangan kayak jahit, jangan ya. Tapi paling konsisten, tiap hari bikin story. Kalau yang punya Instagram, bikin story Instagram. Sehingga kalau misalnya kita misalnya ayam goreng, ketika kita ketik ayam goreng Jogja, otomatis yang masuk nanti salah satunya adalah punya ibu. Kenapa? Karena itu yang aktif. Jadi si Instagram itu akan merekomendasikan akun-akun yang aktif untuk direkomendasikan paling atas. Kalau kita mau jualannya banyak tapi kita nggak aktif, belajarnya cuma bikin doang, jualannya cuma bikin produksi terus, ya kita nggak akan kelihatan. Gitu. Itu salah satu cara kami, itu kita melakukan bikin story. Paling story apa kita namanya? Coba dicek. Kalau yang terus ini coba lanjut yang punya usaha, punya tempat usaha dan juga orang beli di situ, baik itu jasa ataupun produk, monggo kacau. Yang orang punya toko atau punya outlet atau punya restoran atau punya tempat buat orang ke situ, tukang jahit berarti ke situ. Yang jauh kacau? Ada? Nggak ada? Nggak usah bikin. Coba kita tanya dulu. Itu usaha orang datang, makanya di Google Maps itu wajib. Bikin Google Maps gampang. Ibu-ibu semuanya nanti kita tanya Mas Hadi aja bisa, atau mungkin teman-teman dari KB gitu. Itu jadi bikin agar lokasi kita ada di Google Maps dan kemudian bikin review. Ini orangnya jual 40, saling mereview. Aku punya rumah makan Bu Sukini misalnya. Nah, rumah makan Bu Sukini di Google Maps dikasih titik dan kemudian bikin yang reviewnya banyak. Agar apa? Agar bisa laku. Tempat produksi saya itu kan di desa ya, bukan di jalan raya kan, bukan di jalan utama, di jalan Semarang, di jalan Wonosobo itu kan. Itu omset bisa sampai 70 juta sebulan. Padahal itu di dalam kampung. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita berpikir bahwa orang yang mau sebuah piknik itu pasti dia bukunya pakai HP dan ngecek di rumah, cari Arjuna mana ya, kawas sedang mana ya, telaga mana ya. Dia mencari oleh-oleh pun lewat Google Maps. Saya mau beli ikan di mana ya. Kalau kita akunnya aktif di Google Maps, reviewnya banyak, otomatis mereka, oh ini ada nih ikan bergelang yang reviewnya banyak. Ah saya kesana aja lah, pasti enak. Gitu. Kita mau beli sendal, naik kerumunan apa ya, dan ingin lihat gitu. Dan itu terjadi juga di Google Maps. Jadi kalau yang punya lokasi, silakan optimasi Google Maps-nya. Jangan cuma bikin review cuma satu. Kalau ketemu teman-temannya biar lebih cepat ya, itu Mas, Mbak, pinjam HP-mu, apa buka Google Maps, review toko lagu. Nah, yang punya IG juga sama, follow-followan gitu. Mbak, pinjam HP di jenengan, IG-nya dua dulu, follow botol kafe, tentu, mikirnya nyong. Follow botol kafe. Nah, itu akan membuat akhirnya kita lebih mudah dikenal. Gitu. Jadi Google Maps, WhatsApp juga, WhatsApp itu mainnya di story gitu. Jadi kita kadang tidur kalau jualan dulu kan lewat brosur ya. Brosur itu kali kita itu satu lembarnya 300 rupiah. Per kali 100 berarti berapa kalau misalnya kita nyetak 100 lembar? 300 kali 100 30.000. 30.000 itu biar ditonton dibuka 100. Mendingan kita bikin story malam. Jadi kalau orang mau tidur lihat story kita, ada karya manis nih. Gitu. Terus dan itu kalau brosur tidak mungkin kita nyebar brosur ke rumah-rumah ke kasurnya orang. Tapi kalau kita bikin story di WA, orang saat masih tiduran di kasur bisa diiklankan kita tanpa marah, benar nggak? Kan nggak marah dia lihat story kita. Gitu. Nah, story itu penting buat di WA itu buat jualan. Jadi agar orang itu tahu, oh, ternyata misalnya saya jualan ayam goreng, ada varian baru lele goreng, ada varian baru ayam gosong misalnya, gitu kan? Kalau ayam bakar kan udah biasa bikinnya beda ayam gosong. YouTube juga, kalau YouTube agak susah memang karena bikin kontennya panjang. Ini bagi saya ini beda di sekarang di pemrosesan Karika Gemilang yang ada di ya ini ada Pak Gun. Termasuk ratingnya Pak. Oke. Ya. Boleh nganggo kangelan.
daripada Oh, basah. Jangan dulu mana kok. Sehari rata-rata berapa Mbak? Ngupas buahnya. Sehari berapa rata-rata? Sehari kita 500 kilo 500 kilo. Itu buah mentah gitu. buah mentah. Jadinya berapa? Jadinya itu kalau hitungannya itu dari 1 kilogram buah itu jadi 10 sampai 11 cup. Terus ini manual ya? Apa? Manual, masih manual. Oh, okay. Angel kita ini harus di mesin. Nggak, soalnya bentuknya kan nggak rata, Nggak ada sama, ya. lekukan-lekukannya. Monggo Pak, pindah Pak. Nggih. Butuh nyopot nih. oh iya. Pun rampung. Bu, nderek di video kayak gini. Cekal kayak itu gambarnya kan. Ini sekedar banyak kok buka sepatu. Nah, untuk mangkat ini ya. Oh, begitu. Yang kurang manis mungkin. Baru bisa dikemas. Beraninya cuma 1 minggu soalnya nggak pakai maaf. Saya pakai kan ini dulu. Beraninya cuma 1 minggu, kalau banyak sekali hari saya pakai. Kita kalau sterilisasi nanti bakterinya tuh banyak banget. Jadi kayak paling berapa hari, 3-4 hari itu bisa jadi kayak mengental gitu. Lihat mana Bu? Ini situ Pak. Ini ada yang di sini kan enak. Ayo Pak, Nggih. dong sepatu Pak. Nggih. Di showroomnya Kareka Gemilang sama ibu-ibu dari Desa Prima Gamping. Tempe atas petos. Iya, Mak. Ini loh. Ayo digawaki. Aku aman lu. Oh, ya. Ayo. Ambil satu. Biar main. Kalau dia belanja ambil ini. Kalau dia belanja ambil sini.
Goreng-gorengnya